Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan guna mendekatkan diri kembali kepada Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan dari kita hadir ke tempat-tempat yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat tersebut disebutkan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain tidak bukan tujuannya, visi misinya adalah untuk mendekatkan diri kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadir ke sini kemudian pulang tidak membawa apa-apa, maaf, itu tidak menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk bulan Maulid, Masya Allah, rajin ke masjid, ke musalla, ke majelis ta'lim. Tapi keluar bulan Rabiul Awal tidak pernah kelihatan. Kejinguannya setahun sekali. Nyongolnya pas lagi Maulid, pas lagi majelis taklim, pas lagi kajian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah nyongol. Nah, itu tidak menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selama bulan Maulid, setiap malam kita memperingati Maulid Nabi, tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Ulama mengatakan tanda bahwasannya amal ibadah kita diterima oleh Allah, setiap amal ibadah, satu ibadah selesai, maka akan kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Itu tanda amalan kita diterima oleh Allah. Sekarang siapa yang tahu ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah kita, sah atau tidak sah, kita bisa tahu dengan kita pelajari ilmu syariat. Wudu kita bisa tahu tidak kita sah? Bisa. Bagaimana? Kalau tidak ada yang membatalkan wudu, syarat-syaratnya, furud-furudnya semua komplit, sah wudu kita. Sholat juga begitu. Semua amalan, kalau sah atau tidak sah bisa kita ketahui. Tapi diterima. Karena sah itu belum tentu diterima. Salat kita ini udah sah. Ini kata ulama. Salat kita udah sah, belum tentu diterima sama Allah. Menurut pengetahuan kita, ini salat sah. Tapi di mata Allah, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu sah atau tidak sahnya. Jadi sah kita bisa tahu, ibadah kita sah kita bisa tahu. Diterima kita nggak bisa tahu. Yang tahu cuma Allah. Akan tetapi ulama mengatakan termasuk tanda ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Itu kalau kita mengamalkan firman Allah yang berbunyi fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Allah mengatakan, kalau kamu selesai dari satu ibadah, wahai Muhammad, yang diajak bicara Nabi Muhammad, tapi khitabnya atau yang dimaksud semua umat Islam. Kalau kamu selesai beribadah, maka mulailah ibadah yang lain. Selesai satu amalan, maka lanjutkan dengan amalan yang lain. Itu arti faida faragta fansab. Faida faragta, kalau kamu selesai dari satu ibadah, fansab, mulailah ibadah yang lain. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menyebutkan sunnah atau adab ketika khatam Al-Quran, itu jangan selesai kul a'udzu birabbin nas, selesai langsung kita baca doa. Belum, nanti. Lanjutkan dulu langsung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Quran nih. Juz 30 selesai. Juz surat terakhir kan kul a'udzu birabbin nas, ya. Selesai. Jangan langsung shadaqallahul azim. Langsung kita baca doa khataman Quran. Jangan. Bukan begitu caranya dari Nabi. Terus bagaimana? Lanjut mulai lagi surat Fatihah. Mulai lagi, selesaikan surat Al-Fatihah sempurna. Kemudian baca 5 ayat dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai 5 ayat, 5 ayat saja. Kemudian baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah 2 ayat. Baru setelah itu baca doa khataman Al-Quran. Begitu sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, Allah itu suka dengan hamba yang sifatnya al-halu al-murtahil. Ketika Nabi mengatakan al-hal al-murtahil, sahabat bertanya, apa maksudnya itu? Dijawab sama Nabi, al-halul murtahil adalah orang yang baru sampai ke tujuannya, kemudian langsung siap-siap lagi untuk pergi ke tempat yang lain. Ini perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Maksud Nabi, Allah suka dengan hamba yang kalau baru selesai ibadah, khatam Al-Quran, langsung mulai bacaan yang baru, langsung mulai ibadah yang lain. Dan ibadah dalam syariat Islam banyak macamnya. Salah satunya yaitu perkumpulan kita di malam hari ini memperingati Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini bentuk ibadah, Pak. Kalau ada yang ngomong ini bukan ibadah, maka tanyakan sama dia kalau Maulid atau duduk bersama. Nggak usah pakai kata maulid. Kalau ada yang sensi atau anti dengan kata-kata maulid, apa namanya, nggak bisa dengar kata maulid, nggak bisa misalkan. Nggak usah pakai kata maulid. Perkumpulan yang di perkumpulan tersebut kita mendengarkan sejarah Nabi Muhammad misalkan. Tadi yang dibaca maulid, kitab maulid yang dibaca, isinya apa? Sejarah Nabi. Bagaimana Nabi sebelum lahir, ketika Nabi lahir, bagaimana ketika persalinannya asy-syafa tadi. Kemudian fasal sebelum doa tadi, sifat-sifat Nabi Muhammad. Itu semua tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kayak kalau ada orang yang anti dengan kata-kata maulid, tidak usah pakai kata maulid. Kita pakai kata misalkan 40 malam, arba'in, memperingati atau membaca, mendengar sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau masih disalahkan, itu berarti anteknya Dajjal. Antek-anteknya Dajjal. Masa umat Islam tidak boleh dekat dengan nabinya? Siapa yang nggak suka umat Islam dekat dengan nabinya? Setan dan Dajjal. Jadi jangan didengar. Karena kita berkumpul di malam hari ini, tujuannya, visi misi kita adalah untuk mendekatkan diri kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Sekali lagi, bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Nabi nggak bakal senang kalau kita cuma sholawat sama Nabi di bulan Rabiul Awal.
Selesai 40 malam, kita jauh dari majlis, kita jauh dari perkumpulan baik, kita jauh dari salawat kepada Nabi. Nggak bakal senang. Bukan itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Bukan itu yang diinginkan oleh para ulama. Ketika ulama mengatakan maulid itu boleh, bahkan bisa jadi sangat dianjurkan, tujuannya apa? Tujuannya agar kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW di setiap hari-hari kita. Selalu kita terkenang dengan Nabi besar Muhammad SAW di setiap saat kita, di setiap amalan kita, di setiap aktivitas kita, selalu kita kaitkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tujuan dari Maulid. Ketika kita mau makan, kita ingat Nabi kalau makan apa nih sunnahnya? Pakai tangan kanan, baca doa dulu, misalkan. Nah, itu berarti makan kita sudah terkait dengan Nabi Muhammad. Ketika kita mau minum, tahu adab minum sunnah Nabi. Oh, Nabi kalau minum duduk, misalkan. Nabi kalau minum tidak langsung sekaligus, ada nafasnya. Ketika mau masuk kamar mandi, toilet, Nabi bagaimana ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur. Kalau keseharian kita bisa kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, itulah hasil dari maulid kita. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah bisa dikategorikan termasuk kekasih daripada kekasih Allah. Waliyun min awliyaillah. Kalau semua kesehariannya, semua aktivitasnya terkait dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang setiap aktivitasnya ingat sama Nabi pasti adalah orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan kita memperingati kelahiran Nabi 40 malam, bukan sebentar. Alhamdulillah 40 malam. Jangan jadikan itu cuman acara tahunan atau adat istiadat setiap tahunnya kita hadiri, kita ramaikan. Jangan cuma sampai di situ, ya, tapi jadikan tujuan 40 malam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk membenahi pribadi kita, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk mengikuti jejak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu akhlaknya baik. Nah, bagaimana akhlak kita? Nabi itu misalkan sopan terhadap orang tua, bagaimana kita terhadap orang tua? Nabi itu sayang kepada anak kecil yang lebih muda, bagaimana kita kepada anak muda yang lebih kecil, lebih muda dari kita? Itu tujuan dari Maulid. Jadi kalau cuman hadir habis itu belum sampai rumah udah hilang, udah lupa, itu bukan yang diinginkan oleh para ulama yang memperbolehkan atau yang menguatkan dalil untuk kita boleh mengenang atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa menghasilkan dari acara-acara seperti ini, menghasilkan pribadi kita lebih baik, akhlak kita lebih dekat dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah tidaklah keluar bulan Rabiul Awal kecuali Nabi terus bersama kita. Orang yang ingat Nabi cuma di bulan Rabiul Awal berarti Nabi tidak bersama dia. Tapi orang yang ingat sama Nabi di bulan Rabiul Awal, selesai bulan Rabiul Awal juga terus mengenang Nabi Muhammad SAW, itu bukti Nabi selalu bersamanya. Orang yang selalu dibersamai oleh Nabi besar Muhammad SAW tentu adalah orang yang amat bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Dan ketika kita berusaha mau mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, mau memperbaiki akhlak kita, mau mengamalkan syariat Nabi Muhammad,
mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua menyenangkan hati Nabi dan pasti akan dibalas oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah salawat Pak, adik-adik semua ini yang hadir ibu-ibu, kita Masya Allah malam-malam hadir maulid, salawat sehari berapa ke Nabi? Nah, itu harus jadi muhasabah kita. Jangan maulid hadirnya semangat, konvoi rame-rame, tapi satu hari 24 jam tidak pernah sama sekali pegang tasbih bersalawat kepada Nabi. Nah, yang ngerasa seperti itu, taubat dari sekarang. Niatkan, tidak ada kata terlambat. Niatkan, aku mau jadikan bulan maulid arba'in 40 malam itu sebagai cara, wasilah, sarana agar aku istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan setiap satu hari jangan kurang dari 100 kali salawat kepada Nabi. Kita kan malam ini hadir di sini duduk, apa ya? Maulid Nabi. Nah, coba kita tanya diri kita, tidak usah diomongkan, tidak usah buka aib, tidak boleh buka aib sendiri. Kita tanya, hari ini aku udah salawat belum? Di rumah tadi pegang tasbih enggak? Salawat belum? Apakah cuma salawat di tempat ini? Bagus, bagus, tapi kurang. Belum jujur kita. Berarti kita cuma terbawa suasana mau bersalawat dengan Nabi. Kalau nggak ada keramaian, nggak salawat sama Nabi, nah itu belum sempurna. Nah, makanya jadikan peringatan Maulid 40 malam di desa atau di daerah kita yang tercinta ini, jadikan sebagai sarana agar bisa misalkan setiap hari 100 kali salawat kepada Nabi Muhammad. Yang belum punya istiqomah, rutinan untuk salawat kepada Nabi, tidak usah banyak-banyak. Sehari 100 kali. Jangan salawat yang panjang-panjang, yang pendek. Salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalawat kepada keluarga Nabi, bersalawat kepada sahabat Nabi. Cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 100 kali. Yang belum punya rutina, kalau yang sudah punya rutinan ratusan atau ribuan, ya lanjutkan, jangan dikurangi. Tapi yang belum punya rutina, siapkan tasbih, siapkan, dekatkan tasbih. Macam-macam sekarang tasbih, Masya Allah, ada yang tasbih digital, udah gampang. Siapkan tasbih khusus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bulan Rabiul Awal, dari bulan Maulid, istiqomahkan, insya Allah selesai bulan Maulid, terus kita istiqamah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cuma kumpul-kumpul, tapi kita nggak pernah salawat kepada Nabi, apa gunanya perkumpulan kita ini? Dan semua usaha, upaya kita, semua yang hadir, semua yang ada andil demi terlaksana maulid di malam hari ini atau di malam-malam berikutnya selama 40 malam dipelopori oleh habaib dari Desa Bangunjaya, semua yang mendukung, yang punya andil pasti dibalas sama Nabi Muhammad SAW. Jangan takut Pak, ini yang kita peringati bukan anak presiden, tapi makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tiap malam, Masya Allah, keliling. Yang hadir rutin tiap malam, jangan dikira tidak dibalas sama Nabi. Nabi itu satu perkara yang kecil, berbuat baik kepada Nabi, sepele, itu balasannya berlimpah-limpah. Ini sengaja Al-Fakir bawa kitab, luar biasa kitab ini. Di sini disebutkan, ada satu cerita. Bahwasanya ada sahabat yang bernama Amr bin Akhtab.
Al-Ansari. Amr bin Akhtab Al-Ansari mengatakan, istasqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr, suatu hari Nabi minta diambilkan air minum sama aku, kata Amr ini. Nabi minta diambilkan air minum, diambilkan sama Amr. Ketika wadah minum tadi diletakkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di wadah minum tersebut, di air tersebut ada sehelai bulu. Sehelai mungkin bulu onta atau Allah alam. Diambil sama Amr, dilihat sama Nabi, diambil, dibersihkan. Sehelai bulu cuma. Jadi istilahnya misalkan kalau belum terbuka ini kita bukakan istilahnya. Dilihat sama Nabi. Karena Amr melihat perhatian ada bulu di wadah minum itu pas minumannya udah di depan Nabi. Dibersihkan sama Amr. Akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam muqabilan li sun'ihil jamil. Apa balasan Nabi untuk Amr ini? Nabi doakan, Allahumma jammilhu. Allahumma jammilhu. Kata Nabi, ya Allah, dia mantaskan minuman untukku. Dia perhatian dengan apa yang aku minum. Satu rambut dicabut, diambil samanya, dibersihkan. Ya Allah, berikan dia kesehatan, berikan dia ketampanan, ya Allah. Ini doa dari Nabi. Kata sahabat, perawi dari hadis ini, fara'aitu amran wa huwa ibnu tis'ina sanah wa laisa fi lihyatihi sya'ratun bayda. Aku melihat Amr, kata muridnya ini, pas Amr cerita ini, aku melihat Amr umurnya sudah 90 tahun, di rambut dan jenggotnya tidak ada uban sama sekali. Rambut sama jenggotnya udah kati uban. Artinya muda terus mukanya itu. Berkat apa? Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda nyengeng kalau ngapa? Wah, bisa kawin terus berarti muda terus ya. Yang lah tua lah kadu. Kalau beruban. Jadi coba perhatikan. Cuman ngambilkan bersihkan satu helai rambut bulu dari wadah minum Nabi. Kemudian dibalas sama Nabi dengan doa yang beliau rasakan di dunia, belum di akhirat ini. Doa Nabi tidak mungkin di dunia, pasti sampai akhirat. Umur 90 tahun, uban tidak ada. Kalau uban tidak ada, berarti tubuhnya, fisiknya masih segar terus. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ngambil satu helai rambut atau bulu dari wadah minum. Abu Ayyub Al-Ansari diceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina Safa wal Marwah. Kata Abu Ayyub, Nabi lagi tawaf di Safa dan Marwah. Lagi jalan di Safa Marwah. Kemudian jatuh dari jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risyah, satu kayak ada bekas bulu burung begitu. Ya, karena kan di Masjidil Haram banyak burung dara seperti yang kita ketahui. Jatuh. Coba cepat diambil oleh Abu Ayyub, dibersihkan. Satu kotoran bulu jatuh dari jenggot Nabi, dari muka Nabi, sama Abu Ayyub sebelum kena baju Nabi diambil langsung. Apa kata Nabi? Doa Nabi, naza'allahu anka ma takrah. Wahai Abu Ayyub, mudah-mudahan Allah menjauhkan di masa hidupmu di apa yang kamu tidak sukai. Yang kau tidak sukai itu dijauhkan kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bersihkan bulu yang jatuh dari muka Nabi. Kalau tadi bersihkan satu rambut, satu bulu yang ada di wadah minum Nabi. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melupakan jasa orang yang berbuat baik kepada Nabi. Padahal
ketika mereka khidmat dengan Nabi Muhammad SAW, itu pahalanya udah besar dari Allah. Sahabat yang khidmat, yang bantu Nabi, berbuat baik, punya jasa kepada Nabi, pahalanya udah besar. Tapi tidak sampai di situ, dibalas sama Nabi lebih dari itu. Terakhir, ada satu sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat Rabi'ah ini mengatakan, aku ini termasuk orang yang sering menyiapkan air wudhu Nabi Muhammad SAW. Kata Rabi'ah ini. Suatu malam, aku tidur di hadapan atau di pintu Nabi Muhammad. Depan rumah Nabi dia tidur di situ. Untuk apa? Takut. Jadi kayak lupa meletakkan air wudhu di rumah Nabi. Takut Nabi bangun, tidak ada air wudhu. Akhirnya Rabi'ah tahan tidur di depan rumah Nabi. Biar Nabi bangun malam, mau cari air wudhu, langsung ada dia di depan rumahnya Nabi. Betul, tidak tahu Nabi bangun malam. Nabi keluar dari rumah, mau cari air wudhu. Rabi'ah udah nyiapkan air wudhu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Rabi'ah, sal. Kata Nabi, wahai Rabi'ah, minta. Apa yang kau nak minta, minta. Apa yang kau nak minta, minta. Dalam riwayat, Rabi'ah ngomong, ya Rasulullah, jawabannya besok. Jawabannya besok. Karena takut asal jawab. Ini pertanyaan luar biasa dari Nabi. Minta apa yang kau ingin minta. Di riwayat lain langsung dijawab spontan oleh Rabi'ah. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta bersamamu kelak di surga. Mintanya tidak nanggung-nanggung. Minta bukan minta masuk surga, bukan. Minta sama Nabi di surga. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa bersama Nabi di surga. Saingannya banyak, Pak. Kata Nabi, udah kata yang lain. Nanti Rasulullah itu diijabah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya dijamin masuk surga, tapi dijamin bersama Nabi di surga. Kalau udah sama Nabi di surga, artinya apa, Pak? Surga paling pojok. Nabi itu pasti di surga yang paling tinggi. Maka ketika udah dijamin masuk surga dan bersama Nabi di surga, udah nyiapkan air wudhu. Balasannya dapat surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang termasuk usaha, upaya untuk mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad SAW banyak. Salah satunya di bulan Rabiul Awal, ketika kita meramaikan, kita hadiri, kita peringati bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang senang dengan Nabi, Nabi pasti senang dengannya. Udah, titik itu. Alhasilnya di situ. Yang senang sama Nabi, cinta sama Nabi, pasti dibalas cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masuk kota Madinah, perempuan kan ikut nyambut Nabi, main terbangan. Kata Nabi, apakah kalian mencintaiku? Iya ya Rasulullah, serentak kami mencintaimu. Kalau begitu Allah tahu, Allah saksi, aku juga cinta kepada kalian. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW untuk orang yang cinta dengan Nabi. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, jangan males-males untuk meramaikan, memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi dengan tujuan, dengan visi misi seperti tadi yang kita sampaikan di awal, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi insya Allah keluar bulan Rabiul Awal, di bulan-bulan selain Rabiul Awal, kita selalu ingat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب
alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi